Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan tentang lingkungan pendidikan bab 4. Dan kami beranggotakan Salma, Gina, Bayrina, Santi, dan Afifah. Kita mulai ya. Kepada Dina dipersilahkan untuk mempresentasikan. Baik, terima kasih moderator. Saya di sini akan menjelaskan sedikit terlebih dahulu tentang pengertian pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah suatu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya ialah bahwa pendidikan menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik agar sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup yang setinggi-tingginya. Ki Hajar Dewantara menetapkan 3 semboyan, yaitu Ingarsa Sung Tulada, Ingmadya Mangunkarsa, dan Tutwuri Handayani. Selanjutnya, fungsi lingkungan pendidikan. Fungsinya yaitu menciptakan suasana atau situasi yang membangun pola transaksional antara pendidik dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Dengan kata lain, untuk membantu peserta didik dalam interaksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, terutama dengan sumber pendidikan yang tersedia. Lalu di materi lingkungan pendidikan ini akan membahas lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan hubungan antara 3 lingkungan pendidikan. Yang pertama yaitu lingkungan keluarga. Pengertian keluarga secara etimologis, kata keluarga berasal dari kata kaula yang berarti abadi dan warga yang berarti anggota. Keluarga merupakan unit kelompok terkecil yang ada di masyarakat yang terbentuk melalui pernikahan sah. Secara psikologis, keluarga akan menciptakan rasa nyaman dan tentram serta tumbuh pertalian batin yang menumbuhkan rasa kasih sayang, tolong-menolong, dan perhatian. Lalu secara sudut pandang pedagogis, keluarga merupakan sebuah persekutuan hidup yang dijalin dengan kasih sayang melalui ikatan pernikahan untuk saling melengkapi dan menyempurnakan diri. Baik, Dina. Sekarang giliran saya sendiri, Balerina. Saya akan melanjutkan, yaitu ciri-ciri keluarga menurut MC Iver dan Page. A. Adanya hubungan berpasangan antara kedua jenis atau pria dan wanita. B. Dikukuhkan oleh ikatan pernikahan. C. Adanya pengakuan terhadap keturunan atau anak yang dilahirkan dalam rangka hubungan tersebut. D. Adanya kehidupan ekonomi yang diselenggarakan secara bersama-sama. E. Diselenggarakannya kehidupan berumah tangga. 2. Fungsi pendidikan keluarga. Fungsi pendidikan keluarga terdiri dari 8 fungsi. A. Fungsi edukasi. Tanggung jawab dipikul orang tua untuk memberi contoh teladan. Fungsinya menyangkut penentuan dan pengukuhan landasan yang mendasari pendidikan. B. Fungsi sosialisasi. Untuk mempersiapkan anak sebagai anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi kehidupan masyarakat. C. Fungsi proteksi. Tempat memperoleh rasa aman, nyaman, damai, dan tentram bagi seluruh anggota keluarga. D. Fungsi afeksi. Untuk menumbuh kembangkan rasa cinta dan kasih sayang antar sesama anggota keluarga dan masyarakat. E. Fungsi religius untuk pembangunan insan-insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermoral, berakhlak, dan berbudi pekerti luhur. F. Fungsi ekonomi. Tempat pemenuhan kebutuhan ekonomi, fisik, dan material yang sekaligus mendidik keluarga hidup efisien, ekonomis, dan rasional. G. Fungsi rekreasi. Menjadi tempat yang nyaman, menyenangkan, hangat, dan penuh semangat. Untuk mewujudkannya diperlukan kerjasama. Yang terakhir, H. Fungsi biologis. Tempat untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan. Baik, selanjutnya ada Santi yang akan menjelaskan peranan pendidikan keluarga bagi anak menurut Hasbuloh. Silakan kepada Santi. Baik, sekarang ada
Peranan pendidikan keluarga bagi anak menurut Hasbuloh tahun 2009, halaman 39-43. Yang pertama, ada pengalaman pertama masa kanak-kanak. Yang kedua, menjamin kehidupan emosional anak. Yang ketiga, menanamkan dasar pendidikan moral. Yang keempat, memberikan dasar pendidikan sosial. Dan yang kelima, peletakan dasar-dasar keagamaan. Kemudian selanjutnya ada tujuan pendidikan keluarga. Tujuan pendidikan keluarga dibagi dalam 3 aspek utama, yaitu yang pertama aspek pribadi, membimbing anak agar menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Yang kedua, aspek moral, yaitu memberikan bekal moral yang ditiru dari orang tuanya. Yang ketiga, aspek sosial, yaitu menciptakan generasi yang berguna bagi dirinya sendiri dan untuk lingkup sosialnya. Kemudian selanjutnya, ada B, lingkungan pendidikan sekolah. Pengertian sekolah adalah berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu dari kata sekolah atau ekol, yang artinya waktu senggang, liburan, atau istirahat. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 11 yang bunyinya jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sekolah sebagai pendidikan formal dapat diartikan sebagai kesatuan kegiatan menyelenggarakan pembelajaran yang dilakukan oleh petugas khusus dengan cara-cara terencana. Selanjutnya ada fungsi pendidikan sekolah. Menurut Suwarno dalam Hasbuloh tahun 2009 halaman 50-51 menjelaskan fungsi dan peran sekolah sebagai berikut. A. Mengembangkan kecerdasan pemikiran dan memberikan pengetahuan. B. Spesialisasi dalam bidang pendidikan dan pengajaran. C. Efisiensi dalam pelaksanaan dan pengajaran dalam masyarakat menjadi efisien. D. Sosialisasi dalam proses membantu perkembangan individu menjadi makhluk sosial. E. Konversi dan transmisi kultural. Dan F. Transisi dari rumah ke masyarakat. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudari Dina dan Santi sebelumnya. Sekarang, Saudari Afifah dipersilakan untuk mempresentasikan tujuan pendidikan sekolah. Baik, tujuan pendidikan sekolah itu berdasarkan jenjang pendidikan dasar, yaitu ada SD, MI, SDLB, MTS, dan SMPLB, yaitu meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Jenjang pendidikan menengah itu ada SMA, MA, dan SMALB, yaitu meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan hidup mandiri dan melanjutkan pendidikan. Selanjutnya ada pendidikan menengah kejuruan, terdiri dari SMK dan MAK, yaitu meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, dan keterampilan. Selanjutnya ada lingkungan pendidikan masyarakat. Masyarakat adalah sekelompok manusia yang berintegrasi, menempati daerah tertentu, dan mengikuti suatu cara hidup atau budaya tertentu. Selanjutnya, ciri-ciri masyarakat menurut Tirta Rahja dan Lasula tahun 2000 dalam Uyuh Sadullah 2010 halaman 205 adalah yang pertama, ada interaksi antara warga-warganya. Yang kedua, pola tingkah laku warganya diatur oleh adat istiadat, norma-norma, hukum, dan aturan-aturan yang luas. Yang ketiga, ada rasa identitas yang kuat mengikat pada warganya. Kesatuan wilayah, kesatuan adat istiadat, rasa identitas, dan rasa loyalitas terhadap kelompoknya. Ciri masyarakat Indonesia yang berbineka tunggal ika, yang pertama itu ada secara horizontal, adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku,
agama, istiadat, dan kedaerahan. Secara vertikal, perbedaan pola kehidupan antara lapisan atas, menengah, dan bawah. Selanjutnya, keterkaitan antara masyarakat dan pendidikan. Masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan, baik yang dikembangkan jalur sekolah dan luar sekolah maupun yang tidak dikembangkan jalur luar sekolah. Yang kedua ada lembaga-lembaga kemasyarakatan atau kelompok sosial masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung, ikut mempunyai peran dan fungsi pendidikan. Yang ketiga ada dalam masyarakat terdapat berbagai sumber belajar, baik yang dirancang maupun yang dimanfaatkan. Masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan dapat dikategorikan pada lembaga pendidikan non-formal, sebagaimana UU SPNI nomor 20 tahun 2003 pada pasal 26 ayat 1-6. Selanjutnya, berdasarkan isi pasal 26 UU SPNI nomor 20 tahun 2003, maka masyarakat sebagai lingkungan pendidikan non-formal berbeda dan berada di luar sistem pendidikan formal. Penyelenggaraannya tersendiri, yaitu memberikan layanan khusus kepada warga belajar atau membantu mengidentifikasi kebutuhan belajar sesuai dengan kebutuhan dan mencapai tujuan belajarnya. Baik, terima kasih kepada Saudari Afifah. Selanjutnya, perbedaan karakteristik antara program pendidikan formal dan non-formal akan dibacakan oleh Saudari Salma. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang perbedaan karakteristik antara program pendidikan. Perbedaan karakteristik antara program pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu formal dan non-formal. Formal bertujuan untuk jangka panjang dan umum, beserta orientasi pada pemilihan ijazah. Waktu relatif lama, berorientasi ke masa depan, menggunakan waktu penuh dan terus-menerus. Isi program, kurikulum disusun secara terpusat. Non-formal bertujuan untuk jangka pendek dan khusus, serta kurang menekankan pentingnya ijazah. Waktu relatif singkat, menekankan masa sekarang, menggunakan waktu tidak terus-menerus. Isi program, kurikulum berpusat pada kepentingan peserta didik. Formal, proses pembelajaran dipusatkan di lingkungan sekolah, terlepas dari lingkungan kehidupan peserta didik di masyarakat, struktur program yang ketat, berpusat pada pendidik, pengarahan daya dukung secara maksimal. Pengendalian dilakukan oleh pengelola di tingkat yang lebih tinggi, pendekatan berdasarkan kekuasaan. Non-formal, proses pembelajaran dipusatkan di lingkungan masyarakat dan lembaga, berkaitan dengan kehidupan peserta didik dan masyarakat, struktur program yang luas, berpusat pada peserta didik, penghematan. Pengendalian dilakukan oleh pelaksana program dan peserta didik, pendekatan demokratis. Fungsi pendidikan masyarakat tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 26 Ayat 1. Pendidikan masyarakat berfungsi untuk melengkapi kemampuan peserta didik dengan cara memberikan pengalaman belajar yang tidak diperoleh dalam kurikulum pendidikan sekolah. D. Sujana 2004 halaman 74. Pendidikan nonformal memberi kesempatan pada 3 kategori peserta didik. 1. Peserta didik suatu jenjang yang membutuhkan kesempatan belajar untuk memperdalam pemahaman pada bidangnya. 2. Peserta didik yang telah menyelesaikan suatu jenjang yang masih memerlukan layanan pendidikan untuk memperluas pemahaman pada bidangnya. 3. Peserta didik yang putus sekolah yang mempunyai kebutuhan untuk memperoleh pengetahuan baru dan keterampilan. Tujuan pendidikan tercantum dalam USPNI nomor 20 tahun 2003 pasal 26 ayat 3 dan 4. Keberagaman tujuan pendidikan pada pendidikan nonformal ada yang bersifat untuk memenuhi tuntutan profesi dan ada pula hanya sekedar untuk menyalurkan hobi atau bersifat rekreasi. Hubungan antara pendidikan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ketiga lingkungan tersebut sangat memengaruhi kepribadian seseorang. Ketiganya memiliki peran, fungsi, dan tujuan yang berbeda. Namun, pada akhirnya mempunyai visi dan misi yang sama, yaitu mempersiapkan anak agar kelak siap dan dapat hidup di masyarakat tempat hidupnya. Pada hakikatnya,
Ketiga, lingkungan tersebut tidak dapat dipisahkan dan perlu kerjasama antara satu dengan yang lainnya dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Salma. Kita langsung menutup presentasinya. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.